Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Firman Menyapa HKBP Petojo pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini ya Tuhan kami masih dapat bertemu kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka Tuhan berkatilah hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 5, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau Raja Daud mengatakan Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, tentu kita dapat mengerti akan maksud dari Raja Daud mengatakan hal ini. Bahwa warisan itu adalah sesuatu yang berharga. Maka tentu saja Raja Daud ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang paling berharga, harta yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dan kalau kita mengacu pada kata piala, piala itu adalah simbol kemenangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka tentu Raja Daud ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menjadi kemenangannya di dalam hidupnya. Karena itu tidak heran ketika di awal dari pasal 16 ini dikatakan oleh Raja Daud, Aku mengatakan kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan, tidak ada kebahagiaanku yang lain selain Engkau. Karena itu kita dapat mengerti bahwa ketika Raja Daud mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi hartanya yang paling berharga dan kemenangan di dalam hidupnya, tentu inilah yang menjadi kebahagiaan yang utama di dalam kehidupan Raja Daud, bukan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, dewasa ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan manusia yang membawa kebahagiaan dalam diri seseorang adalah uang, kuasa, jabatan, harta, dan tahta. Dan ini berbeda sekali dengan pernyataan iman dari Raja Daud bahwa yang menjadi kebahagiaan atau yang membuat dia berbahagia, pemazmur berbahagia adalah Tuhan Allah. Dan dia meyakini bahwa kemenangan dapat diraihnya hanya kalau Tuhan saja yang bersama-sama dengan dia. Karena itu sebagai orang yang hidup di dalam era modernisasi pada zaman now, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun harus dapat mengatakan bahwa yang menjadi kemenangan kita adalah Tuhan Allah. Bahwa kita menjadi para pemenang yang dapat melewati kehidupan ini dengan meraih kemenangan sampai di garis finish hanya jika Tuhan Allah yang bersama-sama dengan kita. Karena dialah harta kita yang paling berharga, bukan yang lain. Tentu saja orang-orang Kristen harus berbeda dengan orang-orang duniawi yang masih menaruhkan hatinya kepada harta duniawi, bukan harta surgawi. Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam suatu cerita pernah dikatakan cerita tentang
sebuah patung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian kira-kira ceritanya. Pada akhir Perang Dunia Kedua, para serdadu Amerika yang ditempatkan di sebuah desa di Jerman menawarkan bantuan kepada para penduduk di desa tersebut. Tetapi penduduk desa itu tidak meminta makanan, tidak meminta uang, tidak meminta alat-alat pertanian atau benih tanaman. Mereka hanya meminta bantuan untuk memugar sebuah patung yang hancur akibat peperangan. Selama bertahun-tahun, patung yang terletak di alun-alun kota menjadi milik kebanggaan mereka. Karena itu, mereka meminta para serdadu Amerika untuk dapat membantu membangun patung itu kembali. Nah, pertanyaannya, apakah para serdadu Amerika bisa membantu membangunnya kembali? Tugas itu sulit. Tetapi akhirnya patung itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, berhasil diperbaiki, kecuali kedua bagian tubuh yang hilang yang tidak mampu ditemukan atau digantikan. Lalu ketika sampai pada waktunya setelah patung itu dapat diperbaiki, para serdadu Amerika itu menutup patung itu dengan kain sehingga dapat dibuka dalam sebuah upacara di hadapan seluruh warga desa itu, meski patung itu tidak lengkap. Lalu kepala desa pun menarik tali dan kain penutup patung itu pun lepas dari patung itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata patung itu adalah patung Tuhan Yesus tanpa tangan. Penduduk desa memandang ketulisan yang ditempatkan atau yang dituliskan oleh para serdadu Amerika di kaki patung Tuhan Yesus. Mereka menuliskan demikian: "Saya tidak mempunyai tangan. Maukah engkau mewakili saya?" Cerita tersebut hendak mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah membutuhkan kita. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus mau memakai kita menjadi tangannya untuk melanjutkan karyanya. Ini bukan sesuatu yang membanggakan, tetapi merupakan tanggung jawab jika Tuhan Allah mau memakai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu saja Tuhan berkenan memakai kita menjadi tangannya untuk membangun dan menanam di ladangnya. Hanya saja, maukah kita dipakai sebagai tangan Tuhan Allah untuk mewariskan teladan iman kepada orang-orang di sekitar kita, di tengah-tengah keluarga kita, kepada keturunan kita? Maukah kita mempersaksikan kemenangan-kemenangan yang kita raih karena penyertaan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan kepada kita di dalam sepanjang peristiwa kehidupan kita? Timotius adalah seorang yang masih sangat muda, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia mendampingi Paulus di dalam memberitakan Injil ke seluruh Asia Kecil. Dan dia masih sangat muda ketika memimpin jemaat Efesus. Tetapi teladan iman yang diwariskan oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike membuat Timotius bersemangat di dalam memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus, sekalipun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapinya. Karena kita tahu bahwa pada jemaat mula-mula
begitu banyak penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka dikejar-kejar, dianiaya, diancam, bahkan dibunuh. Tetapi Louis, neneknya, Eunike, ibunya, tidak gentar menghadapi hal itu. Mereka percaya kepada Kristus di tengah-tengah banyak orang yang tidak percaya pada waktu itu. Sehingga Timotius pun menjadi anak muda yang mewarisi iman neneknya Louis dan ibunya Eunike, bersemangat, berkobar-kobar, berapi-api semangatnya di dalam memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus. Dia ingin mewariskan teladan iman kepada setiap orang. Dan dia meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi kemenangannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai orang yang percaya di dalam Yesus? Apakah yang sudah kita lakukan? Ketika Tuhan mau memakai kita menjadi tangannya, apakah kita sudah mewariskan teladan iman kepada keturunan-keturunan kita? Dan apakah kita sudah meyakini bahwa hanya Tuhan Allah saja yang menjadi kemenangan di dalam hidup kita? Bahwa kita tidak takut dan gentar di dalam memberitakan firman-Nya dan mempersaksikan iman kita kepada setiap orang? Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada kita atau bagian yang telah ditetapkan kepada kita. Karena itu, mari bersama-sama kita menjadi tangan Tuhan untuk mewariskan teladan iman kepada keluarga kita di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Biarlah kami dapat mewariskan teladan iman kepada keluarga kami ya Tuhan, sehingga Tuhanlah yang menjadi kemenangan kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.